perselisihan atau pertikaian antara suami dengan istri. Jika disesuaikan dengan petunjuk kitabullah dan sunnah, pasti akan berujung kebaikan. Namun, jika sebaliknya, bisa menimbulkan petaka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, dan diam orang lain, rasa yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah menjadikan hal itu sebagai sebab pengampun dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan puluh 9,6 FM Radio Markas, sahabat untuk semua. Sahabat Markas, kita sudah masuk di perbincangan yang inspiratif ini karena kita sedang berada di talk show inspirasi. Nah, inspirasi dari siapa? Dari narasumber saya hari ini yang luar biasa sekali. Karena beliau, ya tadi saya sempat di off air, kita cerita-cerita bagaimana perjuangan beliau membangun usaha yang satu ini, yaitu Juliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Juliati sangat mudah sekali Anda. Kelihatannya Kelihatannya ya. Atau saya yang tertipu dengan packaging ini. bisa jadi. Iya, Masya Allah. Tapi kalau Anda sahabat Al-Markas ingin mengenal, mengetahui seperti apa ya visualnya, boleh kita nonton langsung juga di live YouTube kita di Ras FM Makassar. Dan tentunya juga sahabat Al-Markas Anda tetap juga nanti bisa berinteraksi tapi lewat live YouTube kita dengan memberikan komen pertanyaan mungkin untuk Juliati berkaitan dengan bagaimana cara beliau membangun bisnisnya yang menurut saya Masya Allah luar biasa ya, sudah berjalan bertahun-tahun dan hari ini kita dibawakan produknya. Wah, ini boleh saya spill dikit nanti lebih banyak lagi. Ya. Iya. Oke, Juliati, ini kita mau bahas nih sensasi Romaru. Roti Mariam Ukti. Masya Allah, karena memang saya berhadapan dengan Ukti ya. Kan Iya. pas sebelum menikah. Menikah itu kan belum jadi umahat. Hmm. Jadi ketemu itu dia punya nama Roti Maria Mukti. Ya, kalau sekarang Kan Romaru. Romaru. Iya, saya langsung teringat Abang Roma. Bukan ya, ini singkatan Romaru. Roti Mariam Ukti. Nah, sekarang jadi umahat berarti sudah jadi ibu-ibu gitu ya. Udah anak berapa Ibu? Udah 2. Masya Allah, tapi badan Anda masih terlihat kurus. Masya Allah. Jadi mungkin karena sering bergerak. Oh ya, karena bikin roti Iya. ini. Waduh, itu dia kayak berarti kita punya dua hal besar di sini, membangun
usaha cuan dan yang kedua ternyata membantu kita untuk Iya, bisa menstabilkan berat badan. tidak capek-capek lagi olahraga. Iya, ternyata olahraganya sekaligus cuan. Waduh, Betul. ini dambaan kita semua. Baiklah kalau begitu. Nah, Uhti Juliati ini boleh saya dijelaskan dan sahabat Almarkas tentunya juga ingin sekali mendengarkan inspirasi bisnis kita hari ini dari Juliati. Bagaimana sih awal mula Tak ini membuka usaha Romaru? Apakah memang ini Romaru dari dasarnya memang kita orangnya itu pandai memasak, bikin roti. Wah, ini dambaan suami banget nih. Sudah pandai masak, ngomongin anak. Wah, luar biasa. Diceritakan dong dari awal bisnis ini dibangun. Ya dari awal itu sebenarnya saya tidak ada namanya pintar dalam membuat roti. Hmm. Cuman pintar memasak ala-ala biasa. Tapi waktu iseng-iseng di awal-awal. Sebenarnya juga dulu di awal itu saya belum tahu apa itu roti Maryam. Saya juga belum pernah makan, belum pernah lihat bentuknya, fisiknya secara langsung. Pas scroll-scroll Facebook, saya lihat, saya tertarik itu kata-katanya di situ. Dia bilang di situ kata-katanya, daripada beli mahal-mahal, mending bikin sendiri di rumah. Bahannya simpel, gampang. Nah, itu saya tertarik di situ. Saya mulai baca-baca, oh iya bahan bakunya sedikit. Jadi saya coba-coba untuk makan pribadi pertama-tama. Sekali saya coba bikin, ih enak ternyata. Loh kok dicoba-coba, enak. Iya, loh kok enak. Iya langsung Ah, teringat ya satu konten. Baik, Terus baik. saya coba-coba makan, saya itu hari saya makan pakai kari. Kan memang awalnya itu roti Maryam dia cocok untuk kari. Jadi saya makan, lah ini kayaknya enak ini, kayaknya bagus ini dijual. Iya. Sekali coba-coba mie dijual di awal-awal saya bikin sedikit-sedikit, kayak setengah-setengah kilo. Tapi memang luar biasa pemasarannya dulu waktu awal-awal. Makassar kan belum awal-awal itu belum tahu apa itu roti Maryam. Jadi saya banyak menjelaskan waktu pertama-tama waktu menjual. Ini apa? Ini apa? Apa ini? Jadi saya jelaskan lagi begini gini. Pada waktu itu orang-orang kadang bilang, "Oh ini anu kayak krepes kah?" Bukan Bu, ini bukan krepes. Ada juga yang bilang dampong, macam-macam. Iya pokoknya saya di Jadi awal-awal pemasaran kayak tuh agak susah. Juliatin kayak harus mengedukasi dulu tentang Iya, produknya pokoknya gitu saya ya. tuh, kuat menjelaskan waktu awal-awal. Begini, ini roti Maryam begini begini. Nah itu juga waktu, cobaan awal waktu menjual awal di sini, Almarkas, saya kan, ya begitu Mi, waktu awal itu banyak sekali percobaan-percobaan, perubahan-perubahan itu saya Oh, lakukannya. baik-baik. Jadi waktu sudah lihat, inspirasi pertamanya nih kenal kata roti Maryam dulu dari mana nih? Karena kan sama sekali nggak pernah coba, nggak Iya, pernah lihat. mhm. Tapi awal pertama kali mau memutuskan bikin roti Maryam itu dari mana tuh kata-kata roti Maryam? Memang awal namanya memang roti Maryam. Taunya dari mana? Dari itu tadi, Facebook lewat resepnya. Dari Facebook saja. Jadi Heeh. tidak memang sudah terinspirasi mau bikin kue, buka usaha. Tidak. Oh, udah ada. Iya, Saya pikir makanya langsung iseng. kepikiran sengaja gitu. Pas bikin ternyata bisa, dari itu resep yang sederhana itu, Iya. oh kayaknya enak ini dijual. Baru yang waktu awal-awal di, Makassar itu kan belum ada, saya lihat belum ada yang banyak, belum ada yang jual Belum ada roti ya? Maryam toh. Mmm. Nah, jadi saya coba. Nah, dari situ, dari resep yang sederhana itu, wah banyak banyak perubahan. Saya dari ubah resepnya, ini, tepungnya berapa, pokoknya saya ubah Oh, sampai dari, contekan awalnya tadi, resep yang di awal sederhana itu? itu yang di awal Mhm, mhm. sudah saya ubah sampai sekarang alhamdulillah sudah dapat resep yang Pas, sudah sampai iya yang sudah yang paling pas, enak sudah paling gitu. enak. Aduh, saya salah satu penggemar dan penyuka, roti Maryam Iya, karena memang enak sih. heeh, Kayak teksturnya tuh memang kayak beda gitu dengan roti yang lain, jelas banget ya. iya Dia lebih pipih, dia tidak terlalu ngambang gitu iya kan. Nah, jadi akhirnya lanjutlah ceritanya. iya, Sudah dibikin berhasil dan dirubah-dirubah, iya, dapat resep terbaik yang dimiliki, roti Maryam Ukhti ini. Nah, gimana pertama kali berpikir untuk buka usahanya di satu tempat yaitu di Masjid Al-Markas? Nah, ini apakah dapat, informasi ajakan atau seperti apa? Waktu Almarkas kan itu
pasar Jumat itu kan saya tahunya sudah lama sebelum saya mau menjual ini roti Maryam. Waktu saya masih jadi karyawan di depan ini ada bank dulu, bank swasta. Saya kan dulu mantan karyawan bank di depan. Ya. Bertahun-tahun saya ada berapa tahun ya saya kerja, ada 5 tahun. Saya selalu lihat tiap Jumat sini. Oh, ramainya nih orang menjual. Saya kan belum ada kepikiran waktu itu. Nah, setelah ini ada bisnis ini waktu awal-awal, saya coba sama teman, ada teman perjuangan dulu. Iya, Jadi, iya. saya awal-awal Bukan Ciswamita Oh, itu bukan. lainnya. lain cerita. Iya, baik. Jadi, kita usaha ketemu sama ada teman yang itu masuk waktu ada teman dekat di dalam, saya coba-coba, "Iya, coba masuk, kasih masuk siapa tahu ada tempat toh." Jadi saya jalan-jalan waktu hari Jumat sambil bawa jualan. Sekali ada tempat kecil sekali. Saya coba duduk di situ sambil pakai meja bundar. Waktu awal itu juga saya kan belum ada pengalaman jual roti Maryam. Saya bawalah dari rumah yang sudah jadi, yang sudah saya packing memang satu-satu toh, saya kasih masuk di pembungkus, saya tata di atas meja. Ya. Belum ada yang tertarik. Wah, Iya, serius jadi hari pertama menjual belum ada yang tertarik. belum ada yang beli? Iya, Aduh, katanya yang sedihnya. iya, waktu awal-awal itu luar biasa perjuangan. Iya, iya. Ya karena saya juga sendiri belum pengalaman menjual, Iya. masih belajar sambil ya jalan sambil belajar. Saya coba roti Maryamnya Bu, ternyata yang di pikirannya orang itu kira roti biasa, kayak roti-roti yang dibungkus itu yang kayak 2.000-an toh. Iya. Dia kira itu. Ya begitulah, pulang dengan masih ada di bawah pulang, kayaknya kita harus putar otak ini, bagaimana orang bisa tertarik. Jadi Saya kepikiran malah waktu itu bukannya kayak lemes, kayak enggak. jangan nggak usah Iya. jualan deh, malah justru terpikir termotivasi untuk melakukan inovasi begitu ya. Kalau saya down itu hari mungkin sudah tidak sampai sekarang menjual Masya Maryam. Allah. Jadi saya pikir itu, saya pikir ini harus ada apa ya, pokoknya ada yang harus dilakukan supaya orang bisa tertarik lihat kita punya jualan. Tuh. Sekali saya pikir, saya coba buka-buka YouTube. Oh, ini kalau orang jual roti Maryam harus pakai kompor. Kayak kompor, saya pergi beli kompor. Beli kompor 1 mata itu hari. Yang pakai apa tuh tabung portable itu. Iya, iya, iya. Saya masih pinjam mejanya Kak Sukmadu itu hari. Saya coba jual, saya bakar di situ. Saya kan ada dia kalau roti Maryam ciri khasnya itu kalau sudah dibakar tuh digeprek-geprek tuh. Nah, digeprek. Nah, itu di situ daya tariknya. Digeprek-geprek, bunyi keras tuh. Orang ngelirik, apa itu? Sambil itu wanginya tuh, menteganya tuh luar biasa. Menteganya Gurih sekali ya. mentega. Saya akan pakai mentega semua, enggak pakai minyak goreng. Ya disitulah wanginya itu wangi mentega, khas mentega. Orang lihat, apa itu? Harumnya, wanginya dari jauh sudah tercium. Saya jelaskan lagi, ini Bu, ini namanya roti Maryam, gini-gini. Itu hari juga, itu kan sebenarnya roti Maryam di awalnya makannya sama pakai kari. Iya. Saya pikir lagi, kalau kari ini yang dijual mungkin nggak terlalu tertarik orang untuk cemil-cemilan. Saya bikinlah pakai topping manis. Pertama-tama saya jual cuma pakai meses, pakai keju, pakai Milo. Saya kasih di situ saya tata-tata. Jadi datanglah orang penasaran. Coba-coba beli tak satu-satu. Saya pernah dulu awal ingat pertama kali saya jual 10.000 3 roti Maryam, awal 3.500. Ya tuh awal di situ alhamdulillah sampai sekarang ya peminatnya banyak. Sampai waktu sudah dikenal itu roti Maryam di Alam Markas, sampai waktu kalau setelah sholat Jumat itu keluar semua, membludak semua ini Pembelinya, pembelinya. bapak-bapaknya. Sampai saya tidak kelihatan. Saking ramenya gitu ya. Biasa ada yang datang belanja, di mana tempatnya ini? Saya tidak lihat. Memang kalau alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi di saat itulah itu pertemuan atau penjualan di kali kedua, di pekan depannya sudah bawa yang tadi kompornya, kemudian bau wangi dari margarinnya itu udah tercium, memancing, dan setelah itu ternyata ramai sampai penjualnya tidak kelihatan. Ramai, Masya Allah. Dan akhirnya pada saat itu boleh tahu nggak
penghasilan atau omset di awal-awal yang berhasil didapatkan itu berapa? Omset di awal-awal waktu cuman penjual hari Almarkas itu hari Jumat itu alhamdulillah sudah bawa 300, 600. Sudah alhamdulillah. Tapi Hmm. sekarang alhamdulillah sampai sekarang sudah meningkat. Masya Allah. Iya. Nah, dengar-dengar nih bukan hanya di Almarkas saja menjual sekarang. Kalau di Almarkas kan hanya setiap hari Jumat Setiap ya. hari Jumat, ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau beli di hari lain, apalagi kalau ngida mau sekali Iya, Romaru, iya. kemana belinya? Banyak ada di Pasar Cidu tiap malam itu Pasar Cidu kecuali Jumat. Jalan apa sih Pasar Cidu? Pasar Cidu Tinumbu. Oh, di Tinumbu Iya, ya, baiklah. semua orang pasti kenal itu Pasar Cidu. Iya. Bilang saja kulinernya Pasar Cidu itu sudah semua ada semua. Jadi ada kayak food Jajanan corner gitu ya. jajanan di pinggir jalan tuh semua serba jajanan semua di situ. Iya, iya, iya. Alhamdulillah pertama kali waktu awal buka di Pasar Cidu itu luar biasa ini responnya pembeli. Mhm. Mulai jam 5 buka, oh sudah diserbu sama pembeli. Penasaran kah atau bagaimana kah? Enak kah? Ya tiap malam alhamdulillah pembeli ramai. Masya Allah. Jadi itu jam 5 sore Jam di 5 Pasar sore. Tidu gitu ya? Ya, sampai jam 10. Tapi sekarang sudah lambat nih anggota pulang setengah 12 sudah baru sampai di rumah. Hmm, Karena kalau di Pasar Cidu itu semakin malam semakin ramai. ya, 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 ya. Ya, Nah, itu berarti pada saat itu sudah dikembangkan lah usaha ini. ya. Kepikiran di awal itu mau ke Pasar Tidu bagaimana? Apakah karena sayang nih kalau sekali sepekan saja, jadi Ya, carikan betul. tempat lain dan Ya. ketemu Pasar Tidu itu gimana? Pasar Cidu itu sudah lama ditargetkan, tapi karena Pasar Cidu itu sangat susah masuk di sana tempatnya. 1 tahun diincar, selama 1 tahun diincar itu tempat. Ada kebetulan kosong langsunglah diambil. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Jadi Ada juga kalau ada yang lebih dekat kalau hari Ahad Car Free Day Boulevard saya Iya. juga menjual di sana, alhamdulillah juga ramai di sana. Oh, oke, Iya, oke. saya tempatku pas depannya terminal motor, tengah-tengah lah, iya. Baik, Iya. baik. Nah, berarti ada 3 tempat nih, Iya. Jumat di Almarkas, Ahad di Iya. Boulevard CFD-nya, Iya. kemudian setiap malam selain Di itu Nunggu. tadi di Tinumbu Pasar tadi. Cidu. Oke, nah itu kalau bicara tentang jualannya di mana. Tapi tadi disinggung nih karyawan sudah pulang sampai jam 12 malam. Iya, Berarti sekarang jam 12, iya. berarti dari jualan dan semangat untuk Romaru ini akhirnya adalah karyawan. Ada. Masya Allah. Itu berapa sih karyawannya? Ya, kalau dihitung masih sedikit. Ya, kalau di rumah bagian produksi itu ada 2. Penjual ya masih seputar keluarga. Keluarga belum ada orang lain. Ya, ya, ya. Menjual pemasaran 1. Karena kan itu jadi dipakai. Iya. Anggota yang 1. Kebetulan saya punya adik. Ya. Yang bagian penjualan itu saya punya adik. Jadi makanya itu kenapa di Tinumbu itu hari Jumat tidak. Karena sudah menjual di Almarkas jadi capek. Iya. Nanti dia sakit. Iya, 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 jadi dia betul. libur Jumat. Kecuali kalau Car Free Day Ahad itu pagi di Car Free Day, sore lanjut di Cidu kan masih ada jeda untuk istirahat. Jam 10 pagi sudah pulang dari Car Free Day istirahat, nanti jam 5 baru berangkat lagi ke Cidu. Iya. Jadi sudah diatur tuh sedemikian rupa dan ini Masya Allahnya karena dari yang tadinya sendiri bereksplorasi menemukan resep terbaiknya kemudian sampai sekarang Masya Allah Alhamdulillah ada karyawan. Ya, alhamdulillah sudah bisa beri penghasilan lah Masya untuk Allah. keluarga dari Roti Mariam itu. Masya Allah sudah menjadi wasilah Iya. lapangan pekerjaan bagi Ya, betul. keluarga ya. Nah itu boleh diceritakan jadi bagaimana Romaru ini Juliati sendiri memanage nih produksinya seperti apa, kemudian penjualannya seperti apa supaya terus menerus berkembang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sahabat Almarkas baik di live YouTube kita maupun juga yang on air ini. Gimana? Ya, selalu selalu berusaha untuk berinovasi, menciptakan hal yang baru. Misal saya dulu kan itu cuman varian original yang ada. Semakin lama permintaan konsumen ada beberapa bilang ada varian lain selain original.
Saya pikir, "Oh ndak ada Bu, cuman original." Oh saya kira ada varian lain. Jadi saya pikir, "Oh saya harus bikin varian selain original ini." Mhm. Jadi saya coba, bikin coklat, keju, pandan, ada juga sekarang dibilang pandan coklat. Jadi orang, konsumen ini tidak bosan, Mhm. banyak pilihan. Mhm. Kalau sudah bosan ke original, lari ke coklat. Kayak ini, saya punya konsumen ada di Papua. Ah, Sampai sudah jauh begitu iya, konsumennya? Iya. saya di Papua pertama-tama dia order itu yang original. Iya. Ada juga, dia coba, "Oh ada selain original ada rasa apa lagi?" Saya cobalah jelaskan, "Oh ini ada, coklat, ada keju." "Oh saya coba coklatnya." Sekali dia coba coklat ternyata lebih suka ke coklat suaminya. Jadi waktu dia pesan, coklat itu dalam jumlah banyak kadang. Ada kadang 20 pack. Masya Dia kan sekali Allah. pesan banyak untuk kirim ke Papua lewat kapal air. Jadi alhamdulillah, jadi selama itu, banyak nih yang, konsumen itu tidak bosan. Hmm. Dia ada pilihan-pilihan toh. Nanti insya Allah kalau, saya pikir-pikir lagi varian apa lagi nih yang mau dibikin biar ada lagi tambahan varian biar Iya. konsumen tidak bosan. Tiramisu gimana? Tiramisu, kalau yang topping-topping itu Oke. banyak, Oh, kalau banyak toppingnya udah varian. beragam, cuman ini Iya. yang, adonannya gitu ya? Ya ini yang khusus yang saya bahas tadi itu yang khusus untuk frozen-nya. Jadi, Mhm. konsumen itu tidak susah-susah lagi mau pusing-pusing, beli toppingnya di luar. Jadi Mhm. dia tinggal panggang saja tuh, yang kayak varian coklat kan, Iya. coklatnya kan sudah ada di dalam. Iya. Nah, jadi nanti kalau tinggal dipanggang, sudah tinggal makan karena coklatnya sudah ada di dalam. Ya itu yang, Mmm. versi frozen-nya. Jadi dipisah nih, ada nggak sih? Ini Oh frozen iya, saya versi lupa bahas yang coklat. oke. Oh, ini yang dimaksud. Jadi, sahabat Almarkas kalau kita Mhm, lihat, ini saya kasih lihat di layar kamera ya. mmm, Nah, ini kalau misalnya kita beli yang ada variannya, mhm. topping, itu di dalamnya terpisah kah dengan coklatnya ada kemasannya sendiri atau dia Tidak, udah di sudah ada dalam? di dalam. Di atasnya si Dalam roti Mariamnya? Oh, di dalam dalam roti rotinya. Dia Mariamnya? sudah bercampur. Ini kan yang original itu kan tidak ada isinya tuh. Iya, bener. Dia coklatnya tercampur di dalam. Oh, jadi dia roti Mariamnya Dia kayak warna berlapis coklat 2 gitu? dia warna coklat. Dia warnanya udah coklat, roti Warnanya udah Mariamnya udah coklat. coklat. Kalau ini kan original, Itu original. Dia kalau yang, varian sudah warnanya sudah warna coklat karena udah coklat. bercampur dengan coklat. Oh, berarti rasanya udah rasa coklat Rasa juga? coklat. Jadi, Masya Allah. konsumen itu tinggal panggang-panggang aja sebentar, sudah tinggal makan, sudah ada Makan rasa coklatnya. karena sudah Sama juga coklat. dengan yang keju, sudah ada rasa kejunya, karena ada kejunya sudah di dalam. Jadi ini yang dipesan tadi sama yang customer dari provinsi lain, dari Papua, Itu sampai coklat. 20 pack Nah, dipesannya. iya. Wah, itu pasti seneng banget ya dapat Senang customer sekali. loyal gitu. Loyal sekali waktu Mhm. ya pokoknya dia kalau memesan itu tidak pernah sedikit. Sampai itu box yang styrofoam yang besar itu, Iya, kadang full itu dia pesan memang. karena kan sekalian, jauh Iya, kan, sayang kalau kirim ya sayang dikit-dikit juga. ongkirnya kan, Ongkirnya iya, sekali ongkir iya. Papua gitu loh. Papua sudah ada ke Kendari alhamdulillah. Masya Allah, Iya. jadi produknya udah sampai ke luar provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya ada juga beberapa reseller sudah ada minta reseller, tapi kebanyakan yang beli di saya itu yang bentuk frozen-nya itu, ada istilah maklon. Bagaimana Ya, tuh? dia pakai, brand sendiri. Oh, bisa begitu. Bisa. Jadi kita yang produksikan, tapi Ya, dia menggunakan heeh. brand-nya Ya, sendiri. betul. Ada yang seperti itu? Banyak. Banyak ya? Wah, Iya. Masya Allah ya, sesuatu sekali. Berarti bisnis Dibilang, kerugian itu sedikit sekali kerugiannya karena ini Mhm. roti Mariam kan dia kan, bentuk frozen. Mhm. Jadi kalau misal, hari ini tidak laku, ya masih bisa dibekukan, Iya, besok karena dia memang frozen kan. dijual lagi. Benar-benar. Iya. Jadi nggak ada kata hari ini, basinya. Iya Dia betul. nggak ada basinya Nah, lah iya dalam betul. expire-nya cukup lama karena Nah, dia frozen. heeh. Baik, kalau begitu ini berarti tips yang pertama ketika kita jual, Romaru ini atau mungkin makanan dengan jenis lain, perhatikan variannya. Iya. Karena bagaimanapun juga customer tentu ada rasa bosan ketika kita Iya hanya betul. menyajikan satu varian. Jadi Iya supaya ada betul. pilihan Iya lain, betul. kita siapkan varian-varian. Iya. Nah, ini sebentar dipikirkan lagi nih sama Juliati selaku owner. Masya Allah, untuk varian apa nih yang bagus Iya lagi untuk dipasarkan? iya biar Itu yang pertama ya. iya betul. Nah, yang kedua bagaimana dengan
teknik, menjaga kualitasnya. Mungkin Romaru punya sendiri nih cara, karena kan mengingat juga yang produksi sekarang bukan Juliati sendiri sebagai orang yang pertama membuatnya dengan resep yang sudah pakem tadi, tapi sudah ada karyawan. Bagaimana menjaga kualitasnya? Tiap hari tetap saya kontrol produksinya karena kan, Quality control ada. ruang produksi kan masih dalam satu rumah, Iya. cuman ruangannya berbeda. Jadi saya selalu kontrol tiap hari. Terus bahan bakunya kita pilih yang berkualitas memang, seperti tepungnya, Iya. menteganya, terutama telur. Telur itu saya pakai yang kalau bisa saya beli telur itu yang segar-segar, karena saya pakai kuningnya, kuning telurnya. Ya karena kalau saya perhatikan, kalau saya pakai telur yang agak lama, yang sudah tidak fresh, itu berpengaruh sama tekstur roti. Ya, jadi saya biasa minta, makanya itu saya tidak pernah stok telur banyak-banyak di rumah. Saya tiap hari kebetulan ada langganan dekat rumah, saya tiap hari beli telur. Iya. Karena dekat dari rumah toh. Iya. Jadi saya juga pesan selalu sama suami. Suami kan yang suka beli telur. Saya bilang minta yang fresh-freshnya. Jadi selama itu jalan bertahun-tahun, mengerti itu yang penjual telur. Oh ini yang mau yang freshnya ini. Karena saya sudah jelaskan bahwa telur itu berpengaruh sama tekstur roti. Jadi waktu ada pernah bahan baku tuh melonjak naik harganya. Nah saya situ bingung antara mau menaikkan, saya kasih pilihan sama konsumen, gimana ini bahan baku naik semua. Iya. Apakah saya harus bagaimana mau adonannya ini mau takarannya mau diubah atau harganya saya dinaikkan? Nah, konsumen banyak yang kasih saran, mending harganya saja dikasih naik daripada takarannya diubah mengubah rasa. Jadi ya sudah, saya naikkan saja sedikit harganya. Itu terjadi waktu tahun 2000 berapa ya? Antara yang waktu Covid itu. 2000 berapa Covid? 2019 tapi itu masih di Wuhan. Iya. Jauh. Ya, Nah, antara 2020 tuh masuk di kita. Iya, itu. Terjadi di situ. Cuman alhamdulillah sampai sekarang ya bertahan, konsumen bertahan. Masya Allah. Karena saya baru 1 kali saya naikkan harga, 2 kali. Baru 2 kali naikkan harga, itu pun harganya kalau saya perhatikan harganya alhamdulillah masih bersaing lah sama kompetitor lain harganya. Bahkan lebih murah Masya kalau Allah. menurut saya. Jadi ada quality control, terus harganya juga diatur sedemikian Iya, rupa betul. supaya tetap sedikit flat, Hmm. walaupun tentu tidak bisa dihindari kenaikan harga. Nah, ini membuat insya Allah para customer itu loyal dan bertahan gitu ya. Saya usahakan bahan bakunya saya tidak akan pernah rubah biar rasanya tetap sama. Betul, setuju, Iya, setuju. iya. Karena kadang kita akan dipilih 2 hal. Pertama, apakah berkaitan dengan rasa yang tidak terlalu sesuai ekspektasi atau harga yang di bawah dari ekspektasi. Iya. Nah, kita kalau saya pribadi sebagai customer, saya akan memilih biar mahal dikit. Iya. Yang penting rasa sesuai ekspektasi saya. Konsumen saya banyak yang begitu. Nah, gitu. Iya, Ya berarti alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini salah satu tips yang harus kita pegang bahwa memang perhatikan kualitas dan tidak boleh lepas dari quality control dari owner atau dari yang memiliki resepnya itu. Iya. Itu yang kedua. Nah, saya penasaran nih dengan cara pemasarannya. Nah, pemasarannya tadi kan ada yang langsung on the spot gitu kan ya di beberapa tempat. Apakah juga memberdayakan pemasaran lewat sosial media? Ya, sosial media ada Facebook, WhatsApp, sama Instagram. Cuman saya aktifnya, alhamdulillah saya biasa aktif di WhatsApp saja. Facebook jarang, Instagram jarang. Alhamdulillah dari WhatsApp saja banyak pembeli karena di situ ada semua langganan di situ. Iya. Terus kuncinya juga itu pintar-pintar jaga perasaannya konsumen. Waduh, itu gimana tuh cara maksud dan Iya. tujuannya? Kan biasa itu pembeli konsumen itu chat ada kadang-kadang curhatnya sedikit-sedikit, mau didengar ceritanya. Jadi kita sebagai penjual itu harus pintar-pintar ambil hatinya konsumen. Dengar curhatnya. Iya. Gitu. Jadi kita kalau jadi seorang pebisnis, penjual gitu ya, kita harus meluangkan waktu kah untuk mendengarkan curhat?
Ya, perlu. Walaupun tidak berkaitan dengan produk yang kita jual? Ya, setidaknya adalah sedikit waktu untuk diluangkan untuk kayak balas chatnya. Kayak ada Oh. ceritanya tuh bilang, "Ih, ini anakku ini tuh suka sekali roti tak, padahal dia tuh tidak suka makan nasi." Oh iya, makanya saya saya sebisanya meladeni apa ya curhatannya. Ya, Iya. ngerti. Berarti ketika mereka memberikan komentar itu Mhm. berkaitan dengan produk kita respon sesuai Responnya dengan iya. curhatannya Ya, mereka. betul. Respon dengan baik. Jadi waktu itu kita responsnya bagaimana? Oh iya, Masya Allah deh, yui, alhamdulillah kalau rotiku bisa bisa bikin anak tak lahap makan lagi. Oh iya, sampai di mana sampai cerita selesai. Gitu. Masa? Iya. Jadi jadi kita meladeni gitu ya Iya, pelanggan. kayak Heeh. semalam ini, ada semalam Iya. pesan roti, ternyata dia orang jauh sekali di Bone-Bone tinggal. Ih, kok bisa? Ya, Jauh banget. ih, saya bilang, "Lah kok jauh sekali tinggal Iya. Bone-Bone di Luwati Palopo deh." Bilang, Hmm. "Iya," bilang, "Oh bagaimana ceritanya kita bisa kena roti Mariamku?" Mhm. Bilang, "Oh ini saya pernah mamaku suka sekali roti tak." Oh, Mhm. Masya Allah deh, iya alhamdulillah. Apa lagi dia bilang, "Ini roti tak dia makan mamaku waktu acara nikahnya sepupuku." Ternyata Mhm. sepupunya itu memang langgananku. Iya, iya, iya. Tinggal di ini, depan Emtos. Jadi di situlah mulai, saking saya terimanya dia cerita, di situlah mulai beli. Nanti dia bilang, "Saya rencana nanti deh lebaran nanti saya pesan." Oh iya, alhamdulillah ditunggu pesanannya. Masya Allah. Iya. Jadi benar-benar dari cerita-cerita, Iya. dari membangun Iya, komunikasi, kita justru komunikasi bisa itu perlu. komunikasi itu penting, Iya. perlu dan insya Allah berkaitan dengan Mhm. bisnis kita Terus nanti. satu lagi, saya kadang itu chat-chatnya konsumenku saya tidak pernah hapus. Jadi kalau misalnya pesan lagi, repeat order lagi, saya tidak pernah tanya alamatnya. Jadi saya tahu jadi kayak kesannya dia tuh, ih kayak neingat aja ini penjual alamatku. Jadi saya nggak pernah itu. Jadi kalau dia pesan lagi, saya pesan lagi roti tadi. Lah, oh ya saya langsung scroll ke atas lagi, di mana lagi alamatnya ini? Oh iya dengan alamat yang sama aja yang dulu. Bilang, oh iya. Nah itu juga saya rasa-rasa itu juga penting. Masya Allah. Iya. Banyak ya, kayaknya ini bakat dari untuk membangun bisnis, memperbesar bisnis ternyata memang membangun Iya. komunikasi dengan customer, bahkan mungkin belum jadi customer kita sudah membangun Iya, komunikasi ya. dengan orang tersebut. Ya setidaknya kita membuka ramah sama orang gitu. Ya. Kesannya, iya bagus itu pun. Karena saya pengalaman sendiri begitu. Kalau saya ketemu penjual sudah mulai jutek, jangan beli itu deh, jangan beli anunya itu jutek sekali penjualnya. Biar enak makanannya. Kita baru mau coba, apalagi kalau kita baru bertanya, tidak mau mindaladeni ki, jangan itu deh di tempat lain Ki. Tidak ramah penjualnya. Jadi saya ambil pengalaman Pengalaman pribadi, sendiri iya. dan kita tidak mau kita jadi orang yang jutek itu. Iya, Kita betul. menjadi orang yang Iya. ramah dan disenangi oleh Iya, betul. customer. Pandangan Baik. pertama, Oh pandangan ya, pertama, itu iya. dia. Pandangan pertama, Iya, respons pertama kita heeh. kepada customer atau pada orang lain ini Iya. akan mempengaruhi bagaimana mereka merespons juga Iya, produk betul, kita. iya. Dan ini berarti tetap cara mensosialisasikannya, membangun komunikasinya tetap menggunakan media sosial Iya. termasuk WhatsApp, Heeh. membangun chatnya. Tapi kalau untuk membangun naiknya follower sosial media dengan memperbanyak konten itu dilakukan juga kah atau tidak ke sana sekali? Jarang kalau yang kayak bikin konten-konten tuh belum ada. Baik. Kecuali kalau ada yang mau datang di tempat Car Free Day kadang bikin video-video singkat baru kirim ke Instagram, baru dia tandai saya punya Instagram, ada Nah, juga itu kadang ada. dia. Berarti Iya. disematkan gitu ya, Ya. ditak gitu. Ada juga pernah sekali saya bikin sama yang profesional memang itu, Iya. saya suruh bikinkan video-video pendek itu ada juga. Ada di Instagram. Baik. Iya. Nah, ini kalau begitu dikasih tahu nama Instagramnya, nama Facebooknya atau semua sosial Facebooknya Roti media. Maria Mukti. Roti Maria Iya, Mukti, cari saja. kemudian Roti Maria Mukti, Instagram Roti Maria Mukti, Facebook Roti Maria Mukti. WhatsApp ya tinggal save nomorku saja. Oke deh kalau gitu. Boleh disebutkan sekarang, nanti kelupaan. Ya, Nomor WhatsApp. ya, Ya, WhatsApp. 085 340 387 181. Baik, itu dia. Nanti kalau mau dicatat boleh langsung buka lagi live YouTube kita ya, sahabat Amargas. Nah, kalau begitu kita langsung membuka produknya.
Kayak unboxing. Iya, boleh bisa langsung Oke, dimakan. langsung dimakan ya. Itu siap Tapi makan. tapi ini nanti kalau saya makan sekarang, ini bakalan membuat siaran saya belepotan karena pas saya Iya. menikmatinya sangat karena saya termasuk suka yang roti Mariam. Oke, jadi ini dia produk yang apakah kita akan mengenali dia dari centang ada di sini ya? Oh, itu Centangnya. tempatnya bukan khusus untuk topping ya. Sebenarnya ini untuk frozen yang premium, tapi karena kebetulan packingnya nggak ada tadi untuk topping, saya pakaikan itu dulu untuk sementara Oke. jalan ke sini tadi. Baik, Iya. kalau begitu inilah dia kita buka tadan. Masya Allah ya. Nah, ini dia. Ini ada paper Ya, gitu. itu untuk Paper. langsung nanti dikasih masuk biar enak dimakan satu-satu. Jadi ada ini, Iya. kemudian kita punya ini juga. Nanti kalau mau makan nanti tinggal dimasukkan di tinggal paper dimasukkan. ini. Kayak mini bag paper gitu kan ya. Terus ini dia. Ini udah dilipat 2 kan ya? Ya, dilipat 2 biar Oke. agak mudah untuk Baiklah, pembeli. saya pegang karena saya nanti akan makannya. Gak apa-apa, tangan saya sendiri. Wah, ini aduh menarik sekali ya Allah. Wanginya, Masya Allah, Itu bau mentega banget ya. topping keju itu. Keju, Masya Allah. Keju bagian crunchy. Keju enak. Saya suka keju, apalagi kalau berkaitan dengan roti-rotian dan pasta-pastaan. Waduh. Nah, itu dia. Jadi ini harganya berapa? Ini ada 3 saya lihat. Iya. Ada 3. Itu beragam harganya tergantung topping, mulai dari harga 5.000 sampai yang paling mahal itu saya lupa ada varian baru, tapi itu untuk khusus yang topping siap makan. Belum ada untuk yang frozen. Ada varian untuk toppingnya ada varian baru rasa ayam. Jadi ayamnya disuir-suir pakai saus bolognese. Jadi nanti itu paling mahal 10.000 per piece. Wah, Tapi saya jangan lihat harganya, sekali makan sudah bisa kenyang. kenyang. Iya, karena roti Mariam ini memang bikin kenyang karena Iya. dia memang kan tepung Tepung, yang iya. padat, dia nggak mengembang gitu Iya, loh. betul. Jadi rasanya makan satu saja itu Iya. sudah bikin kita tahan dari lapar, insya Betul, Allah. betul. Iya, mengenyangkan. Oke, jadi ini jualannya 1, kan yang saya buka tadi 1. Satu. Nah, itu harganya berapa per Per satu satu biji. ya, satu slice itu berapa? Kalau yang dipegang itu yang rasa keju crunchy itu 7.000. Kayak 7.000. 7.000 ya. Berarti ini 7.000 kali 3. Berbeda, ada yang di dalam itu ada coklat. Coklat berapa? Coklat itu tergantung ada 3 macam coklat. Ada coklat meses, coklat leleh, coklat lemur, sama coklat crunchy. Oke. Kalau yang coklat meses itu 5.000 per pieces, coklat lumer 6.000, coklat crunchy 7.000. Macam-macam. Jadi yang crunchy tadi itu 7.000. Iya. Iya, karena memang crunchy enak sih. Iya, banyak peminatnya. Kalau di Car Free Day itu tidak cukup 1 kilo. Harus bawa cadangan anggota tuh, jadi 2 kilo, 1 kilo lebih. Kalau boleh tahu dong omset sekali Car Free Day? Omsetnya bisa sampai kalau paling banyak itu kan di sana dibatasi. Iya. Dibatasi sampai jam 9 pagi. Iya. Nah, saya bisa berangan-angan seandainya ini Car Free Day lama-lama bisa kita jualin sampai 300 pieces sampai 400 pieces kalau tidak ada. Tapi alhamdulillah sampai jam 9 pagi itu sudah bisa beda topping, beda frozen. Frozen itu kadang saya bawa itu sekitar 60 pack. Frozen itu habis alhamdulillah. Lain lagi yang di topping itu sekarang meningkat sudah 200 biji. 200 biji sampai jam 9 pagi. Jadi 200 biji kali 7.000 berapa sih itu? Sekitar berapa? Ya alhamdulillah sudah omsetnya itu kadang kalau paling banyak itu dapat 3 juta lebih. Masya Allah, satu kali Car Free Day. Car Free Day. Iya. Nah, ini berarti untuk frozennya. Ini yang besar, ada yang mini. Ya, yang mini. Anak-anak. Itu jadi rebutan kalau di Car Free Day. Yang mini itu. Ya, berarti harus banyak nih dijual. Kalau Car Free Day lebih cepat habis yang mini. Kalau jam 8:30 sudah habis. Sudah habis. Iya. Oke, ya saya nanti mau minta nomor ownernya aja deh. Iya, Kalau mau order supaya saya tidak kehabisan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita beli ini, yang harga mini ini berapa? Itu yang mini 25.000 isi 10. Iya. Kalau yang
besar 20.000 isi 5. Oke. Jadi nanti kalau kita mau berkreasi sendiri di rumah untuk Ya, toppingnya, boleh ini kita tergantung nih pembeli, dia mau kasih apa, saya pokoknya cocok, semua cocok. Dari pembeli saja, mau kasih yang pedis-pedis, yang asin-asin, yang asin-asin. manis-manis. Dimakan original juga sudah ada Sudah rasanya. enak ya. Nah, ini kalau boleh tahu apakah memang kan roti Mariam dari Arab gitu kan ya. Dia kalau Arab apakah seoriginal Arab rasanya atau kita sudah mulai ada tambahan-tambahan lebih manis kah, lebih Iya, gurih kah? sepertinya karena kalau dari sana dia agak hambar ya rasanya. Ya Cuman kan? dia kalau di Arab itu teksturnya ndak begini. Dia lebih besar, terus dia tidak terlalu bertekstur, tengah-tengahnya itu yang ada kayak lapis-lapis. Ya. Iya, karena Ya. cara bikinnya memang beda. Iya. Baik. Jadi ini udah istilahnya roti Mariam kolosal lokal gitu Ya, ya. Udah ada ciri kucing Mariam khasnya kita. Makassar. Nah, betul sekali. Itu makanya lidahnya kita pas sekali Ya, gitu. makanya itu saya bikin yang karena saya lihat itu belum ada tidak banyak yang tertarik kalau makannya pakai kari. Ada beberapa tapi tidak banyak. Nah, itu Ya, dia. targetnya kan kita bisa untuk anak-anak, dewasa, orang tua. Jadi kita bikin yang apa yang disukai sama anak-anak, apa yang disukai sama orang tua. Iya. Dan saya kan biasa beli kalau hari Jumat. Jadi kalau pas dapat tuh jadwal siaran di sini tuh hari Jumat, saya biasa beli berapa gitu Iya. untuk anak-anak juga. Iya. Jadi pas sekali lah untuk lidah kita memang cocok sekali resepnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, jadi sudah kita tahu semua ada beberapa varian. Nah, tinggal nanti cara pemesanannya. Boleh diceritakan lagi cara memesan Romaru ini, roti Mariam Uhti. Cara pemesanannya kalau malas ke tempat kalau malas ke Cidu, malas ke Car Free Day, malas ke Almarkas, ya boleh langsung kontak yang nomor tadi ke nomor saya. Bisa pesan, bisa ambil sendiri di rumah, bisa juga diantarkan pakai kurir, bisa COD, bisa transfer, ya boleh. Kami memudahkan konsumen. Itu dia, saya suka sekali itu. Baiklah kalau begitu, Uhti Juriyati, bagaimana pesan yang mau disampaikan untuk sahabat Almarkas yang saat ini mungkin ingin membangun usaha juga, tapi maju mundur, maju cantik mundur cantik, gimana? Pesanku jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba, jangan cepat putus asa. Kalau sudah dicoba tapi masih gagal, coba saja terus sampai berhasil. Karena kita tidak tahu kapan itu kalau kita mencoba terus pasti ada jalannya. Saya begitu dulu waktu awal-awal sama sekali tidak ada ilmu jualanku. Saya tahu saya tidak ada ilmu pintar bikin roti. Cuman saya berusaha sambil jalan, sambil mencoba, sambil jalan saya ubah semua apa yang bisa saya ubah. Saya masukkan itu saran-saran dari teman-teman tuh. Coba ini kau bikin begini. Coba ini kau kasih begini. Oh iya. Saya mau menerima saran. Kalau misal ada yang mau kasih saran tuh untuk menjadi lebih baik, kenapa tidak? Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair sudah berbagi inspirasi pada talk show inspirasi kita sore hari ini di Pesona Sore Uhti Juriyati, dan mudah-mudahan semakin besar usahanya, semakin sukses, dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa sahabat Almarkas juga membangun semangat seperti yang dibangun dan disampaikan oleh Uhti Juriyati tadi. Dan akhirnya saya harus pamit undur diri. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa loh, kita udah 40 menit lebih ya di program ini, hampir ya 40 menitan kita berbincang, berdiskusi. Masya Allah, jazakumullah khair sekali lagi. Dan sahabat Almarkas, terima kasih banyak Anda sudah mendengarkan kita dan menyaksikan kita juga di live YouTube. Kalau yang belum nonton di live YouTube, jangan lupa buka mic langsung Radio Almarkas Makassar di YouTube. Insya Allah ketemu langsung dan bisa melihat bagaimana bentukan dari Romaru ini, roti Mariam Uhti. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya Sukmawati Soekardi mohon pamit undur diri. Kalau ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.